Pemirsa Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Glorinata. Keluarga korban kecelakaan kereta antara KRL dengan Argo Bromo terus mendatangi RSUD Bekasi. Lalu bagaimana kondisi RSUD Bekasi saat ini? Sudah terhubung langsung dengan jurnalis Metro TV yang ada di lokasi, Enrit Samuel di RSUD Bekasi. Selamat pagi, Samuel. Bisa Anda gambarkan saat ini bagaimana dengan kondisi korban luka-luka yang dibawa di Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi pagi ini? Ya baik, selamat pagi Glory dan juga pemirsa Metro TV. Benar sekali, saat ini saya sedang berada di RSUD Bekasi Kota. Dan memang ini merupakan salah satu rumah sakit yang menjadi pilihan langsung dari pihak KAI ketika kejadian nahas yang menimpa di stasiun Bekasi Timur. Dan saat ini saya berada di salah satu ruangan yaitu di depan IGD, dan di sini dapat Anda lihat bahwa telah berkumpul beberapa orang yang merupakan pihak keluarga dari keluarga korban yang telah dievakuasi ke RSUD Bekasi Kota. Dan kita akan coba ajak berbincang salah satu pihak keluarga dari tadi korban yang datang ke sini pagi hari dan sekitar pukul 5 pagi datang setelah dievakuasi. Baik, selamat pagi Ibu Irna. Pagi. Ibu, boleh Ibu kan merupakan salah satu pihak keluarga dari korban yang baru saya dievakuasi dalam kondisi yang selamat, puji Tuhan ya. Dan bagaimana laporan dari pihak rumah sakit terkait dengan kondisi dari korban ini, Mbak Nurani? Kalau laporannya kita belum tahu ya, karena masih di ronsen anaknya. Lalu Ibu mendapatkan kabar dari Mbak Nurul ini seperti apa Ibu? Boleh Ibu ceritakan terkait dengan bagaimana Ibu mendapatkan kabar ketika mengetahui Mbak Nurul ini masih terjebak di dalam kereta dan berhasil dievakuasi oleh tim SAR? Oh iya, awalnya sih saya nggak nyangka juga ya, dapat kabar berita di WA, katanya oh ada kereta api di stasiun Bekasi Timur kecelakaan gitu kan. Terus anak saya telepon, dia di kamar atas, Mama katanya, tanya Nurul udah pulang belum? Emang kenapa? Ini ada kecelakaan gitu. Nggak tahu dia gitu. Tadi mamanya habis rumah saya juga. Itu udah pulang udah gitu. Habis itu saya telepon dia anak Nurul nih, cuman nggak diangkat. Berdiri nggak diangkat. Saya telepon mamanya, Niti Nurul udah pulang belum? Belum katanya gitu. Ini ada kecelakaan, iya katanya gitu. Nah, itu udah kaget kan kita kan. Akhirnya kita cari informasi deh tuh. Langsung kita ke stasiun semua, keluarga abangnya, mamanya, saudara sepupu pada datang semua ke stasiun cari informasi. Rupanya kita dapat kabar ya Nurul kakinya. Kebetulan sebelum sesudah kejadian, video call nih dia nggak sudah kejadian nggak lama sekejadian nih Nurul video call sama mamanya. Minta tolong, ada seorang yang di dalam kecelakaan dituju korban juga. Ya dikasih nomor telepon mama di video call. Ini udah kecelakaan nggak apa-apa aman gitu. Itu kan ketahuinya kaki itu temen itu bilang kakinya kejepit Bu katanya gitu. Ya udah kita langsung lari ke sana semua. Dari kondisi yang tadi kami lihat juga bahwa Mbak Nurul ini mengalami beberapa cedera di bagian tubuhnya, terutama di bagian kaki. Dan tadi kami melihat memang Ibu Irna dan juga Ibu Titi tadi keluar dari ambulans PMI tadi yang sampai di Rumah Sakit Bekasi Kota ini. Lalu bagaimana terkait dengan kondisi dari Mbak Nurul sendiri ketika Ibu bertemu dengan Mbak Nurul? Kondisinya ya lemas lah pasti ya. Aduh korban lemah gitu. Cuman dia ngeluhnya kakinya sakit. Itu aja sih ngeluhnya. Iya. Ini kan proses evakuasi ini memakan waktu yang lumayan lama. Iya. Dari peristiwa pada pukul 20.50 sampai dengan tadi Mbak Nurul berhasil dievakuasi sekitar pukul 4. Lalu bagaimana ketika pertemuan Mbak Nurul dengan keluarga itu seperti apa? Apakah Mbak Nurul juga masih memiliki, maksudnya masih
memiliki kesenangan gitu bertemu dengan keluarga itu seperti apa? Boleh diceritakan? Kalau bisa cerita ya pas saat kakinya diangkat gitu ya. Kebetulan saya ngeliat sendiri, saya turun ke bawah, ke tangga bawah, lihat petugas itu ngangkat itu. Alhamdulillah senang banget itu kan ya. Terus saya panggil kata orang, Bu semangatin aja Bu, itu sama Nurul gitu kan. Dia ngeliatin, alhamdulillah gitu kan. Ya udah itu, itu pas ketemunya yang lain-lain nggak bisa ketemu juga sih. Jadi kita yang di ambulan aja bisa ketemu. Nih, terus satu nih pamannya, bapak, iya. Kita ngeliat kita berdua pas diangkat itu. Selanjutnya ini kan Mbak Nurul merupakan salah satu korban. Sebelumnya apakah memang Mbak Nurul memiliki kebiasaan menggunakan transportasi kereta untuk perjalanannya? Benar, kerja biasanya pakai transportasi kereta ya. Kalau boleh tahu kerjanya di daerah mana Ibu? Kalau dulu ini kerja tempat yang baru ya, di Senayan, daerah Senayan. Jadi memang setiap harinya menggunakan moda transportasi kereta api untuk berangkat kerja ke daerah Senayan dan pulang ke daerah Bekasi. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Irna. Semoga Mbak Nurul setelah melakukan pengecekan ini nantinya kondisinya bisa berangsur-angsur pulih dan kembali sehat walafiat lagi ya. Terima kasih banyak Ibu. Semangat selalu Ibu. Ya. Nah demikian pemirsa tadi perbincangan saya dengan salah satu pihak keluarga dari korban yang tiba di RSUD Bekasi pada pukul 5 yang merupakan salah satu korban yang berhasil dievakuasi dari gerbong yang rusak, yaitu gerbong perempuan yang memang terdampak paling parah dari peristiwa tabrakan kereta di daerah stasiun Bekasi Timur. Glory. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Enrit Samuel melaporkan langsung dari RSUD Kota Bekasi. Dan pemirsa, hingga pagi ini PT KAI masih terus melakukan proses evakuasi terhadap korban kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Lalu seperti apa fokus evakuasi pagi ini? Kita akan berbincang dengan Vice President Communication atau VP Corporate Communication PT KAI, Anne Purba. Selamat pagi Bu Anne. Ya, saat ini pemirsa kami sudah terhubung langsung dengan Vice President Communication Corporate Communication PT KAI, Anne Purba. Selamat pagi Bu Anne. Selamat pagi. Ya Bu Anne, untuk sampai dengan pagi hari ini setelah kurang lebih 8 jam proses evakuasi, apa fokus evakuasi pagi ini di stasiun Bekasi Timur yang saat ini sedang dikerjakan oleh tim gabungan? Iya. Jadi mungkin masyarakat nanya kenapa lama gitu ya. Karena saya juga menyaksikan sendiri upaya dari tim medis Basarnas dan KAI karena di dalam penumpang kami masih ada yang selamat. Jadi tindakan yang dilakukan oleh tim medis Basarnas dan KAI itu harus kehati-hatiannya harus sangat detail ya. Dan ini sudah diangkut untuk penumpang kami yang dan dinyatakan masih hidup gitu ya. Setelah kami melakukan evakuasi yang memang memerlukan beberapa hal pertimbangan medis dan juga keselamatan. Sampai pagi ini kami terus melakukan evakuasi dan kami harus memastikan bahwa penumpang sudah tidak ada lagi di dalam. Dan yang kedua kami harus membereskan yang namanya prasarana dan sarana. Sampai pagi ini untuk stasiun Bekasi Timur ini kami tutup sementara dan KRL layanannya hanya sampai stasiun Bekasi supaya evakuasi ini benar-benar bisa kami maksimalkan di dalam penyelamatan penumpang kami dan juga untuk perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan dalam satu hari full ini gitu. Jadi sampai pada saat ini kami sudah mengevakuasi 81 penumpang kami yang luka-luka. Kemudian ada 7 penumpang kami memang yang dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan atas kejadian ini, duka cita yang mendalam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari KAI untuk semua pelanggan kami. Dan kami memastikan bahwa upaya-upaya selalu yang terbaik dan pengobatan dan biaya juga untuk kebutuhan lainnya akan ditanggung oleh asuransi dan juga oleh PT KAI. Ya baik Bu Anne, mungkin bisa ditegaskan kembali untuk korban jiwa dan juga korban yang mengalami luka-luka namun selamat ini ada berapa totalnya Bu? Iya,
Jadi yang sudah meninggal dunia ada 7 orang, 81 itu luka dan saat ini dirawat di 9 rumah sakit ya, yang di sekitar daerah Bekasi Timur ini, diantaranya ada Mitra Keluarga Primaya, RSUD, dan juga beberapa rumah sakit yang memang kita rujuk untuk bisa mempercepat penanganan. Dan sampai saat ini penanganannya juga sangat baik sekali, sehingga 81 penumpang kami yang harus dilakukan observasi bisa dilayani dengan cepat. Hingga saat ini Bu Ane, hingga 8 jam pasca kejadian kecelakaan tersebut, apa saja kendala yang saat ini ditemui oleh tim gabungan saat proses evakuasi korban luka namun selamat? Ya, itu tadi ya, bahwa ditanya kenapa lama, karena ada beberapa tindakan yang harus melibatkan tim medis di dalam. Dan ini sangat luar biasa sekali. Tadi 5 menit sebelum saya online dengan Metro TV, saya menyaksikan sendiri ada 2 pelanggan kita yang masih dinyatakan hidup di dalam dengan penanganan yang sangat tepat dari tim medis, juga Basarnas dan juga tim KAI yang bekerja sama menyelamatkan hal tersebut. Nah, ini lagi dilakukan pengecekan ulang apakah masih ada pelanggan kami yang ada di dalam rangkaian. Kemudian setelah penumpang kami dinyatakan semuanya sudah terevakuasi, baru kami menyelesaikan yang namanya prasarana dan sarana. Baik Ibu, kalau melihat saat ini proses evakuasi yang masih berlangsung di stasiun KRL Bekasi Timur, lalu bagaimana dengan penyesuaian jam operasional dan juga rute bagi nantinya penumpang KRL ataupun penumpang kereta api jarak jauh lainnya? Kalau penumpang jarak jauh, sejak tadi malam dan sampai pagi ini ada 27 perjalanan kereta yang kami batalkan, ya, supaya kami fokus di dalam penyelesaian prasarana dan sarana yang ada di sini. Kemudian untuk KRL sendiri, karena penanganannya listrik harus dimatikan gitu ya. Jadi untuk pola rekayasa operasi KRL hanya sampai stasiun Bekasi. Jadi tidak ada yang ke Cikarang dan sebaliknya. Jadi kepada penumpang, tadi kami juga sudah koordinasi dengan Transjakarta untuk menyiapkan bus di stasiun-stasiun ini gitu ya. Dan bisa juga diarahkan ke stasiun Bekasi karena KRL hari ini sampai waktu yang belum ditentukan, itu pelayanannya hanya sampai stasiun Bekasi. Baik Ibu Ane, untuk saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung dan kalau boleh kami ketahui lebih detail untuk total berapa orang yang dievakuasi pagi hari ini dan apakah semuanya dalam kondisi selamat? Ya, kalau sejak tadi malam 240 penumpang Argo Anggrek itu dinyatakan selamat semua. Awak sarana kami, masinis, prama-prami, ada penanganan di rumah sakit juga, tapi dalam kondisi sadar dan baik. Kemudian untuk penumpang KRL yang memang membutuhkan adanya pertolongan ke rumah sakit karena luka itu sebesar 81 orang, dan yang dinyatakan meninggal itu ada 7 orang. Untuk yang saat ini masih terjebak di dalam kereta KRL, bagaimana kondisinya, ada berapa orang Bu Ane? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, baru aja 3 yang sudah kami cek. Kalau tadi kita melihat kami harus memastikan menyisir apakah tadi masih ada penumpang kami yang ada di dalam. Jadi ini masih terus dalam tahap evakuasi, tapi tadi masih ada 2 ya yang sudah terlihat gitu ya, yang harus dievakuasi. Baru kami bisa melakukan evakuasi terhadap sarana dan prasarana. Jadi ini benar-benar butuh kehati-hatian karena kami melihat bahwa penumpang kami ini masih bisa berkomunikasi sehingga tim medis dan Basarnas sangat hati-hati bekerja sama dengan KAI di dalam melakukan evakuasi di stasiun Bekasi Timur. Baik Ibu Ane, berarti sisa 2 orang lagi yang perlu dievakuasi hingga pagi hari ini dalam kondisi selamat karena sudah berkomunikasi langsung dengan tim medis begitu ya? Betul, betul. Ya baik Bu Ane, mungkin bisa dijelaskan kronologi secara resmi dari kejadian tabrakan antara KRL dan juga kereta api? Kronologi next ya Mbak, seperti tadi yang saya sampaikan, kami saat ini fokus di dalam melakukan evakuasi keselamatan pelanggan kami. Kemudian menormalkan operasional, dan saat ini di dalam menentukan kronologis dan yang lainnya kita bekerja sama dengan Dirjen Perkeretaapian, ada juga KNKT gitu ya yang akan melakukan pengecekan secara keseluruhan. Jadi hari ini kami fokus dulu menyelesaikan evakuasi pelayanan dan pelanggan kami dan juga melakukan evakuasi terhadap sarana dan melakukan perbaikan terhadap prasarana kami.
Baik, Ibu Anne Purba selaku VP Corporate Communication dari PT KAI, terima kasih atas waktu Anda sudah memberikan update kepada kami, Metro TV. Selamat pagi. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi antara kereta komuter lain dan kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin malam. Hingga Selasa pagi, 5 orang penumpang meninggal dunia dan puluhan orang lainnya menjadi korban dan evakuasi masih terus berlangsung. Kecelakaan maut antara kereta Argo Bromo Anggrek relasi Gambir menuju Surabaya Pasar Turi dengan komuter lain relasi Kampung Bandan menuju Cikarang terjadi di peron 1 Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin malam. Tabrakan keras ini menyebabkan ratusan penumpang menjadi korban, terutama yang berada di gerbong wanita komuter lain. Sejumlah penumpang dilaporkan terjepit di antara gerbong dan lokomotif. Petugas gabungan dari berbagai instansi masih terus melakukan proses evakuasi. Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan ambulans dan peralatan khusus. Para korban yang berhasil dievakuasi langsung dilarikan ke sejumlah rumah sakit di sekitar lokasi kejadian untuk mendapatkan penanganan medis. Proses evakuasi difokuskan pada penumpang yang terhimpit di gerbong wanita yang mengalami kerusakan paling parah akibat tabrakan. Menurut keterangan penumpang, kecelakaan diduga berawal saat komuter lain berhenti setelah terjadi insiden tabrakan mobil di dekat stasiun. Jam 1.24 trek kita yang di jalur hilir itu sudah beroperasi. Setelah kita tadi mengevakuasi mobil taksi tadi, ya, berserta dengan KRL-nya yang menabrak yang tertemper oleh mobil taksi itu. Dan perlu kami umumkan juga, sampai waktu nanti kita tentukan, Stasiun Bekasi Timur ini akan kita tutup sementara untuk komuter lain, sehingga nanti layanan itu akan hanya sampai di Bekasi saja. Vice President Corporate Communication PT KAI, Anne Purba, menyampaikan permohonan maaf dan duka cita mendalam atas insiden ini. Hingga Selasa dini hari terdapat 5 orang meninggal dunia dan 79 korban telah dievakuasi ke 9 rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung, sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.